semakin orang yang menghujat saya, semakin saya mencari kebenarannya, semakin mengimankan saya, semakin kuat. Nah, terus gimana kabarnya Trinitas Bang kalau gitu? Sebelum sadar tuh gimana? Nah itu Kabarnya Trinitas gimana waktu itu? kalau yang saya tahu ya Bang Doni, kalau ini secara enggak secara umum ya Bang. Ya. Kalau Trinitas itu kan satu ya Bang ya. Iya. Orang bilang pada Trinitas itu selalu Bapak, Anak, dan Ibu kan. Roh Kudus. Ya. Itu satu. Saya bilang, tapi tetap aja yang saya kenal itu, yang saya tahu itu yang mengajarkan firman adalah Nabi Isa. Itu aja sih Bang. Selama Bang Markus di GPIB kan berarti kan selama itu juga Bang Markus percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Iya. Iya kan? Ya, pada saat itu ya. Ya, ketika Bang Markus sebelum bersahadat kan Bang Markus harus melepaskan itu dulu nih. Iya. Gimana? Melepaskannya begitu aja atau bagaimana? Melepaskannya Atau dengan pemikiran-pemikiran selama 2 minggu itu? ya saya berpikir saya untuk berpikir sejenak dan mencari apa yang harus saya lakukan itu kan. Saya menimbang-nimbang nih Bang. Lantas yang menguatkan dari podcast dari Bang Doni segala macam. Terus saya yang tahu dari kabar dari ini informasi yang saya dapat dari teman-teman segala macam. Saya bilang ya sudah nggak ada bedanya kok. Saya masuk Islam. Dan orang bilang berarti kamu udah menyangkal Yesus. Saya tidak bilang saya menyangkal Yesus. Berarti kamu sudah melarikan diri kamu terhadap Yesus. Saya tidak melarikan diri terhadap Yesus. Karena saya cinta dengan Yesus. Saya masuk Islam. Jadi Bang Markus ini boleh dikatakan sebenarnya akhirnya mau masuk Islam karena Bang Markus berpikir bahwa ajaran Yesus di dalam Bible ternyata sama dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu ya poinnya ya gitu ya. Betul. Oke, jadi makanya Bang Markus bisa melepaskan doktrin Trinitas itu dengan mudah berarti ya. Oke. Dan itu tidak memberatkan saya. Ya. Karena Allah itu esa ya. Ya. Ada yang bilang Allah itu apa? Ini punya ini. Iya. Ada. Iya. Alhamdulillah berarti ya. Terus cuman sekarang nih masalahnya nih bersahadat di masjid tapi pembinaannya kurang berarti ya. Betul. Pembinaannya dari masjid ini nggak ada berarti. Iya, betul Bang. Ya, ini yang harus makanya saya dibikin satu urutan sholat kayak bagaimana segala macam. Terus akhirnya saya lihat saya masuk ke masjid, oh begini. Kok saya masuk masjid, kalau orang langsung berdiri ya, langsung sholatnya apa ya. Sampai saya lihat kanan kiri Bang saat itu, ini saya harus bagaimana nih, apa yang saya ngucapin. Sampai saya masih, waduh. Sampai saya bilang, bacanya apa nih saya bilang. Awalnya seperti apa nih, karena diajarin. Oke. Jadi yang membimbing banyak saya mengenai Islam ini ya pasangan hidup saya. Oke. Ya. Tapi sekarang udah bisa kan sholat? Udah. Sudah hafal berapa surat? Oh 5, Masya Allah, keren. Nah, Alhamdulillah. Ginilah. Yang penting dalam perjalanan Islamnya Bang Markus ini ya, yang penting ada progresnya. Ya Bang. Ya, yang penting berprogres. Ya. Makin hari makin baik, makin pinter, makin banyak yang dipelajarin. Saya maklum, sama seperti saya juga dulu. Ketika baru masuk Islam, kita memang, apalagi kalau yang tidak ada pembinaan dari lembaga tertentu ya, kita seperti orang sendirian masuk ke dalam hutan. Gitu. Betul. Ya kan? Betul. Nyari jalan setapak itu nyari-nyari gitu kan. Ketika kita sholat di masjid, beda dengan yang kita dengar atau kita baca. Betul. Loh, katanya tangannya begini, kok ada yang begini? Nanti duduk ada yang begini, ada yang duduknya beda. Nanti ada yang bilang nggak kunut, ada yang bilang kunut. Betul. Itu jangan kaget Bang, jangan kaget. Itu semuanya itu sudah sebenarnya masalah seperti itu sudah selesai. Perbedaan-perbedaan itu tuh hanya perbedaan disebut dengan perbedaan furu'iyah, perbedaan cabang-cabang, bukan perbedaan akidah ya. Bukan perbedaan secara. Jadi kalau kita gambarkan seperti pohon,
perbedaan-perbedaan itu hanya perbedaan ranting. Ranting-rantingnya saja. Perbedaan batangnya tidak ada. Ya. Akidahnya semua sama. Cuman hanya perbedaan cabang kecil-kecil gitulah. Ya. Saya dulu mencoba memahaminya begini. Oke, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, tapi ternyata dua-duanya hadisnya sahih. Ya. Ya. Walaupun mungkin ada salah satu yang hadisnya lebih banyak dan semuanya sahih, tapi ada satu yang gerak tapi juga sahih gitu. Ya. Saya mencoba memahami cuman begini aja. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi berapa tahun? 22 tahun sekian. Ya. Ya. Dia juga menjadi kepala pemerintahan, dia juga menjadi kepala keluarga, dia juga memimpin perang, dia juga memimpin kegiatan pemerintahan. Namanya orang sekian puluh tahun menjadi penuh kegiatan seperti itu, pasti pernah dong ngerasain capek. Betul. Pasti pernah dong ngerasain meriang gitu kan, pasti pernah ngerasain kedinginan gitu kan. Jadi bisa aja ketika suatu saat Nabi sedang tahiyatul, mungkin dia sedang kedinginan, mungkin dia sedang gemeter. Iya. Pas dia sedang gemeter, sahabat yang di belakang melihat dan sahabatnya juga orang alim, makanya riwayat dia sahih. Gitu. Bisa jadi begitu ya kan? Ya. Kan bukan berarti ajaran yang satu ini pasti salah, bukan. Ya bisa aja, namanya kondisi manusia biasa ya. Bisa terjadi macam-macam seperti itu. Ya sudah, kita hanya ikutin saja. Jadi jangan yang begini terus menyalahkan yang begini, yang begini jangan menyalahkan yang begini. Gitu. Jangan. Juga ada yang nanti begini, ada yang di bawah, ada yang di samping. Itu semua pasti ada alasannya. Iya. Pasti ada latar belakangnya. Bisa jadi ketika suatu saat Nabi begini tuh mungkin badannya memang masih seger, masih muda begini. Nanti mungkin agak capek, tangannya turun bawah. Ketika perang tangannya di samping karena megang senjata. Sedang perang sholat, Bang, bayangin coba. Bisa konsen gitu. Musuh di sana lagi adu pedang gitu. Ini kita di sebelah sini lagi sholat, kan pasti jaga-jaga gitu. Jadi kayak gitu-gitu tidak perlu menyalahkan apa yang beda-beda seperti itu, karena perbedaan itu hanya perbedaan cabang, perbedaan kecil-kecil gitu. Perbedaan yang bisa terjadi pada setiap orang pada kondisi tertentu gitu. Jadi nggak perlu salah, apalagi sampai ngomong kafir, nah, jangan. Itu ya nggak boleh. Makanya seperti Bang Markus, sebagai anak baru nih ceritanya, harus banyak belajar, banyak baca. Jadi jangan buru-buru, kok ini beda ya? Oh salah, jangan. Tar dulu, semua ada penjelasannya. Tenang aja. Betul. Dan memang masuk menjadi seorang muslim itu masuknya gampang, Bang. Tapi menjalankannya ini sulit. Nah, kalau Bang Markus masih mengatakan bahwa menjalankannya sulit, berarti Bang Markus belum memahami hikmah di balik perintah itu, Bang. Nah, maksudnya sulit itu bukan berarti saya sulit dalam turunan cara beribadahnya. Lantas bicara mengenai isi Al-Qur'annya, bacanya seperti sebagaimananya gitu kan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, Bang. Kenapa? Dimana kok ketika saya masuk mualaf, kok saya terbentur dengan masalah ujian. Ujiannya itu ada. Oh, kalau itu sudah ada firmannya di Al-Qur'an, Bang. Nah, itu yang akhirnya kok satu pas saya mualaf itu, saya menjadi muslim itu pas saat saya dipecat, Bang. Pekerja. Dan satu juga calon saya juga pas saya dipecat, nggak lama selang sebulan itu dia punya restoran, dia tutup. Jadi nggak ada pegangan nih kita berdua nih. Oke. Masya Allah, ini gimana ini? Gini Bang. Ya, jadi sebenarnya kalau boleh dikatakan masalah ekonomi ya Bang ya. Memang yang namanya rezeki manusia itu kan sudah ditaker. Ya. Setiap manusia rezekinya sudah ditaker dan nggak mungkin ketuker. Betul. Ya. Sudah dijatah rezekinya. Tetapi ketika kita menghadapi sebuah kesempitan, misalnya dalam hal ekonomi, itu kita jangan buru-buru menyalahkan atau berkeluh kesah, aduh saya kok masuk Islam malah jadi begini ya. Belum tentu karena masuk Islamnya begitu. Gak masuk Islam juga bisa begitu. Ada nggak orang di luar Islam yang susah, Pak, ekonominya? Betul. Banyak juga kan. Tetapi ketika kita sedang menghadapi hal seperti itu adalah ujian buat kita.
setiap nafas kita tuh ujian bang. Ya, kita menghirup nafas, kita mengeluarkan nafas, itu setiap nafas tuh ujian. Betul. Jadi jangan kira bahwa orang kaya juga tidak diuji bang. Jangan kira, malah buat saya orang kaya itu ujiannya lebih berat daripada orang miskin. Kenapa? Itu kalau kekayaan dia tidak digunakan di jalan Allah, lebih berat tuh hisabnya nanti. Ya, Betul. memang orang miskin punya banyak keterbatasan, tetapi dia juga punya banyak peluangan waktu untuk beribadah juga. Bisa jadi kita sedang diuji ekonomi nih, bisa jadi kita sedang diberikan banyak kebebasan untuk beribadah. Ya. Orang yang sibuk belum tentu bisa beribadah seperti orang yang tidak sibuk. Iya benar. Betul kan? Benar dong. Jadi kita jangan memandang sesuatu kesempitan itu hanya dari satu sisi bang. Kita melihatnya dari berbagai sisi. Oh mungkin karena saya begini, karena Allah minta atau mau saya begini. Ya. Nah sama seperti halnya nanti ya, ketika Bang Markus mulai belajar Iqra atau mulai belajar baca Quran, ketika membaca suatu ayat, kok di ayat itu kok bacanya kok nggak benar-benar gitu. Ada yang begitu. Nanti bisa jadi begitu ya, bisa menghadapi begitu. Jangan buru-buru. Aduh, saya ini nggak bisa. Aduh, saya ini nggak berbakat. Aduh, saya ini istilahnya kurang atau bagaimana lah. Kok saya baca ayat ini kok nggak bisa-bisa gitu ya. Ada kesulitan gitu Bang. Jangan kira Bang, ternyata di balik itu Allah Subhanahu Wa Taala tuh karena sayang sama kita disuruh baca berulang-ulang tuh. Jangan kira gitu, jangan kita memandang sebuah kesulitan sebagai hukuman buat kita. Bisa jadi karena Allah sayang, kita disuruh baca itu terus. Bisa jadi begitu. Jadi Bang Markus jangan buru-buru berkecil hati, apalagi sampai buru-buru berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh kalau jangan sampai ya. Kalau itu enggak ya. Bang. Kalau itu Bang enggak. Jangan sampai. Jadi maksud saya gini, Bang Markus sebagai orang yang baru beriman harus bisa menjalani kehidupan itu, menjalani keislamannya Bang Markus. Patokannya cuma begini. Saya kan sudah mengaku orang beriman nih, Bang Markus nih. Kalau ngaku orang beriman, saya kan harus dalam tanda kutip nih bersih di mata Allah. Bersih itu apa? Maksudnya apa? Bukan bersih badan dicuci pakai rinso atau pakai apa, bukan. Bersih dalam arti hati kita dan perbuatan kita. Kalau kita bersih dan kita bertakwa, nah bertakwanya itu harus dipahamin dulu artinya Bang. Bertakwa itu artinya kita menjalankan perintahnya apa, menjauhi larangannya apa. Itu namanya bertakwa. Jadi kita harus menjalani keislaman kita harus dengan bersih dan penuh ketakwaan. Kalau kita sudah bersih, sudah penuh ketakwaan, masih juga diuji, nah kita tinggal menentukan kita ini masih mau beriman apa enggak gitu. Tetapi Allah SWT tidak akan pernah memberikan ujian kepada hambanya melebihi kekuatan hambanya. Betul. Jadi Bang Markus harus yakin ujian ini belum melewati kemampuan saya. Betul. Kemampuan saya pasti bisa melewati ujian ini. Itu yang harus dipegang bener ya. Betul. Masalah rezeki Bang, rezeki uang nih ya, maksudnya harta benda ya. Itu hanya rezeki yang paling rendah tingkatnya. Saya kasih tahu nih Bang. Jadi jangan buru-buru. Aduh, saya lagi bokek, nggak punya duit, ini berarti saya nggak dapat rezeki. Nah, itu sedikit ngawur kalau begitu. Masih bisa nafas, itu udah rezeki loh. Betul. Masih sehat badannya seperti kita sekarang nih. Alhamdulillah itu rezeki yang lebih tinggi tingkatannya daripada rezeki uang Bang. Jadi rezeki harta itu rezeki yang paling rendah tingkatannya. Di atasnya adalah rezeki kesehatan. Di atasnya kesehatan masih ada dua lagi nih Bang. Rezeki apa? Anak yang soleh. Ini juga rezeki yang melewati daripada rezeki kesehatan. Setelah rezeki anak yang soleh, masih ada satu lagi rezeki yang paling tinggi nih. Apa nih? Rezeki rahmat dari Allah SWT. Jadi harta tuh paling rendah Bang. Paling cemen gitu. Tapi sering orang tergelincir imannya hanya gara-gara harta. Banyak yang begitu. Dia nggak tahu bahwa rezeki harta tuh rezeki yang paling kecil. Nah, jadi maksud saya Bang Markus jangan buru-buru berkecil hati, jangan buru-buru suudzon. Suudzon itu berburuk sangka. Wah ini saya lagi
diuji begini supaya saya begini, jangan. Itulah jalan yang harus Bang Markus lewatin. Kalau bertakwa itu seperti gini gambarannya Bang. Kita lewat sebuah jalan, di jalan itu ada rintangan. Contoh, ada duri, ada lobang, nanti ada halangan apa. Tapi kan tidak semua jalan itu kan penuh dengan rintangan itu. Kan pasti ada jalan yang bisa disusurin. Seperti itulah kita ngejalanin Islam. Jadi kalau ada duri-duri itu berarti itu larangan. Ya kita harus jauhin, pilih jalan gitu. Bang Markus kalau naik motor ada jalan lubang kan pasti dihindarin kan? Betul. Ya seperti itu gitu. Kita tahu bahwa kalau kita masuk lubang itu dengan kecepatan sekian bisa jatuh, bisa bahaya. Ya kita hindarin. Insya Allah Bang. Kalau kita bersih, ya bersih dalam hati dan perbuatan kita, dan kita bertakwa, dan kita tetap bersyukur. Bersyukur ini paling penting nih. Bersyukur ini yang paling penting nih ya. Kalau kita tidak bisa bersyukur, jangan berharap kita dikasih lebih. Bersyukur caranya macam-macam Bang. Ya kan? Bisa dengan ibadah kita bersyukur, bisa juga yang paling bagus nih bersyukur dengan apa Bang? Dengan bersedekah. Apalagi kalau bisa bersedekah dari kekurangan kita, wah Masya Allah itu. Tidak banyak orang bisa bersedekah dari kekurangan, ya kan? Kalau lagi banyak duit baru bersedekah. Giliran lagi nggak ada duit. Tapi bersedekah tidak hanya dengan uang loh Bang. Ya. Kita senyum sama orang, itu juga bisa bersedekah. Itu udah sedekah yang paling ringan gitu buat kita. Apalagi kalau kita bersedekah dari uang yang kita punya, yang kurang gitu, yang kita lagi kurang nih, kita bisa mengeluarkan uang kita untuk bersedekah. Wah itu masalah. Dan jangan lupa bersedekahnya ke siapa? Ke memang orang-orang yang benar membutuhkan. Yang paling penting, paling utama anak yatim piatu. Cobain Bang ya, cobain. Bersyukur dengan bersedekah anak yatim piatu. Wah. Cobain deh. Ini saya sih cuma bocorin aja. Saya juga dulu mengalami hal seperti itu kurang lebih beberapa bulan setelah saya masuk Islam Bang. Saya udah jadi pengusaha. Ini gimana? Saya udah masuk Islam kok nggak ada proyek gitu. Ya, beneran loh. Beneran saya pernah merasakan itu loh. Tapi ternyata Masya Allah kalau kita benar tetap tetap beriman, kita tetap bersyukur, kita tetap bersedekah. Sampai dulu saya pernah sengaja dalam kekurangan itu saya cari rumah panti asuhan. Panti asuhan. Dari kekurangan itu saya memberikan sedekah untuk anak-anak yatim. Masya Allah. Anak yatim doanya didengar nggak? Betul. Pasti didengar. Makanya kalau kita mau bersedekah kepada orang yang doanya didengar gitu. Kan gitu. Jadi itu seperti orang bisnis gitu loh Bang. Kan seperti orang bisnis. Bang Markus mau dilapangkan rezeki hartanya. Caranya begitu. Mancing gitu namanya. Ya, ini hanya sharing aja. Insya Allah Bang Markus itu bisa lah begitu. Insya Allah bisa. Alhamdulillah sampai saat ini pun saya nggak pernah yang namanya saya menyangkal. Menyangkal apa? Namanya enggak. Saya nggak merasa. Itu yang harus jaga. Kok ini masuk Islam? Enggak. Karena yang saya tahu juga di Nasrani itu ketika ada sedikit cobaan, saya hanya menguatkan diri saya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan cobaan melebihi dapat kita sendiri. Itu. Dan sampai saat ini pun juga yang namanya benar yang bidang Bang Doni. Saya nggak kerja, malah saya kusuk bicara sholatnya. Betul kan? Sholat saya tepat waktu, 5 waktu saya jalan segala macam. Walaupun masalah ada kegiatan segala macam terus lewat waktunya, tapi tetap dilakukan itu. Jadi sebagai seorang Muslim, sebagai orang yang berserah diri kepada Allah SWT, ingat ya Bang ya, Muslim itu orang yang berserah diri kepada Pencipta. Diingat-ingat banget itu. Sudah berserah diri apa belum kita gitu sama Allah SWT? Sampai saya pernah nangis loh Bang Noni. Saya sujud, saya nangis. Ya Allah kuatkan saya. Itu aja ya, kita cuma bisa itu kan. Jadi maksud saya, ketika kita mengaku sebagai orang beriman, jangan hanya gara-gara kita sekarang ekonominya sedang terpuruk misalnya, terus kita berpikir macam-macam. Jangan sampai. Iman itu tetap harus dijaga, karena iman itu yang membawa kita ke sana. Gitu. Jadi itu tadi kalau tips dari saya,
justru malah harus bersyukur. Bersyukur ini yang paling penting. Karena dari bersyukur ini yang bisa mendatangkan rezeki dari manapun. Dengan cara apapun, dengan cara beribadah, sholat duha, bersyukur. Dengan cara bersedekah, itu bersyukur. Itu cara yang paling bisa kita lakukan sebagai orang yang beriman. Ini ada sebuah cerita ya Bang ya. Ini sebuah cerita, mudah-mudahan bisa menguatkan kita lah. Ada kisah hadis sepasang suami istri. Miskin banget. Miskin banget pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kemudian suami istri ini menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam. Suami istri bilang kepada Nabi Musa alaihissalam, tolong didoakan, tolong kami didoakan supaya kami jadi orang kaya. Wajar permintaan seperti itu kan? Wajar sebagai manusia. Gitu. Dikabulkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mendoakan pasangan suami istri. Dikabulkan sama Allah SWT. Jadi orang kaya nih ceritanya nih. Dikasih izin untuk jadi orang kaya nih sama Allah SWT nih. Tapi ada syaratnya Bang. Syaratnya mereka jadi orang kaya cuma setahun. Mau gak Bang dikasih syarat begitu? Apa yang kita rasakan? Kalau kita oke, boleh jadi orang kaya tapi cuma setahun gitu. Gimana rasanya? Nah, tergantung daripada iman kan, kalau gitu kan. Oke, jebret jadi orang kaya nih suami istri. Tapi udah dikasih tahu cuma setahun ya. Gitu. Oke. Selama mereka menjadi orang kaya, ternyata mereka banyak-banyak bersedekah Bang. Mereka banyak-banyak bersyukur dengan bersedekah. Memberi makan orang miskin, pokoknya bersedekah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan mulai mikir nggak? Mikir nggak? Mikir, waduh sebentar lagi. Udah setahun nih. Udah hampir setahun. Bentar lagi habis dong gitu ya. Tetapi ketika sebelum habis waktunya setahun ini, si suami istri ini, karena dia sudah tahu waktunya mau habis, dia bersedekahnya bukan tambah sedikit tapi tambah banyak. Sama mereka ditembanyakin, tambah banyak bersedekah. Ya, pas lewat setahun terus lewat lah berapa hari, berapa minggu, sebulan, kok nggak hilang-hilang kayaknya gitu, kok masih kaya terus gitu kan, tambah lagi 2 bulan gitu kan, mereka menghadap lagi ke Nabi Musa alaihissalam dong, ya Nabi gitu lah istilahnya, kok katanya setahun kayaknya, ini kok udah lewat setahun kok masih kaya gitu kan, apa jawaban Nabi Musa alaihissalam coba? Karena kalian bersyukur, karena kalian bersedekah. Itu yang menjadikan kalian sampai sekarang tetap kaya. Jadi kalau dikasih tahu kalian kaya cuma setahun, nah kita ingin gak bersyukur gitu. Ya, itu yang bisa kita ambil dari ambil pelajaran dari kisah itu. Mudah-mudahan ya, insya Allah kalau diizinkan jadi orang kaya setahun jangan lupa bersedekah gitu. Ya kan Pak? Betul. Gitu aja. Betul. Ya, yang penting sekarang kita sudah jadi beriman. Yang bisa kita pegang itu adalah iman dan juga harapan bahwa kita insya Allah, insya Allah menjadi orang yang menjadi golongan manusia yang bisa mengikuti apa yang sudah Allah turunkan melalui Rasulnya. Ya. Dan insya Allah kita dijadikan manusia yang menyaksikan keesaan Allah SWT. Itu yang paling penting. Itu artinya memang agak dalam ya. Bisa diartikan bahwa kita harus tetap memegang ketauhidan. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah SWT. Jangan sampai kita melakukan larangan Allah SWT, apalagi sampai naudzubillah musyrik. Ya kan? Dan juga apa sih harapan kita sebagai orang Islam? Kita cuma pengen mati husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan Islam. Ya, kita juga berharap supaya kita tidak diazab oleh api neraka. Ya udah cuma itu doang. Cita-cita kita kan cuma itu doang. Karena apa? Karena kita sedang mengejar rezeki yang paling tinggi, yaitu rahmat Allah SWT. Jadi mau kaya, mau miskin, kan ini yang dikejar sebenarnya. Miskin kaya itu cuma ujian, bukan pencapaian. Oke, orang bekerja keras dia bisa kaya. Oke, itu adalah ikhtiar. Ya. Mau kaya kerja keras gitu. Dengan segala peluang ya kerja keras. Bukan berarti kita nggak boleh kaya ya. Kita justru wajib kaya loh Bang. Tapi gini, di Islam ada konsep gini Bang. Islam kan ada bersyahadat. Rukun Islam pertama kan bersyahadat kan. Kedua apa?
sholat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa. Kelima, haji jika mampu. Ya. Ya, jika mampu dalam arti ekonomi. Kalau orang yang sudah bersyahadat, dia menjalankan sholatnya dengan baik, dia mengeluarkan zakatnya dengan baik, dengan ikhlas, dia juga melakukan puasa dengan baik. Yang keempat ini, yang tiga, yang penting ini tiga nih. Yang tiga ini dilakukan dengan baik, insya Allah dia akan mampu berhaji. Ya. Ini beneran. Kalau sholatnya baik, zakatnya baik, puasanya baik, masa iya nggak dimampukan naik haji gitu. Ya, jadi kalau ini ibaratnya konsep ekonomi di dalam Islam. Kalau kita melakukan semuanya apa yang diperintahkan dan kita dalam kurung bersih, ya, masa iya nggak di, Ya. oh, paham ya maksudnya? Iya. Masa iya nggak kaya gitu. Sebenarnya itu, ini konsepnya kan gampang sebenarnya. Dari mulai syariat Islam aja nih bisa kita pelajarin konsep menjadi orang yang sukses. Gitu. Ya. Insya Allah bang, jangan kecil hati. Ya, nggak pernah sih bang. Ya, apalagi aktivis. Alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah berkecil hati gitu. Insya Allah, ya. Cuman kadang-kadang khawatir, aduh besok gimana ya, gimana ya. Tapi tetap aja lagi. Kita selalu berdiskusi ya bang, di rumah. Dulu saya waktu baru-baru masuk Islam, saya udah jadi pengusaha bang. Ya. Sebelum saya masuk Islam, ketika saya jadi pengusaha, mengerjakan sebuah proyeknya belum selesai, saya udah mikirin, habis ini proyek apa ya? Gitu. Wajar dong, wajar. Habis ini proyek apa ya? Habis ini proyek apa ya? Selalu ada kekhawatiran. Tetapi ketika saya sudah masuk Islam, nggak tahu bagaimana ceritanya, saya hanya mencoba mengikuti aja apa perintahnya, menjauhi larangannya. Akhirnya kok saya nggak nyari proyek bang. Akhirnya proyek itu nyari saya gitu. Iya. Loh ini bener saya alamin, karena saya merasa jadi kalau dulu saya tuh ngoyo nyari proyek, saya cari sono sini gimana caranya dapat proyek. Kok giliran saya udah masuk Islam, saya menjalankan Islam dengan baik, kok proyek itu yang nyari saya gitu. Bukan saya nyari proyek. Orang itu menghubungi saya untuk ngasih proyek ini. Malah banyak yang saya tolak dulu. Serius. Lo bener. Karena saya tahu, oh ini ada proyek nih. Tapi kalau begini nanti mungkin saya jadi bisa melakukan kesalahan apa gitu lah. Alhamdulillah saya nggak ambil. Saya ambil yang udah jelas-jelas aja. Gitu. Insya Allah gitu bang. Nah makanya kita harus benar-benar memahami artinya Islam itu apa. Islam itu kan selain daripada selamat, damai, patuh, taat, tunduk, yang paling penting kan berserah diri. Ya. Berserah dirinya ini memang agak susah nih. Tapi kalau kita benar-benar berserah diri, dulu waktu kecil bisa apa kalau nggak berserah diri kepada pencipta kita? Bisa besar seperti ini kan juga dulu kan karena dititipkan orang tuanya. Ya. Nah, sekarang apakah hanya karena kita masih bayi kita berserah diri? Enggak. Sampai mati kita harus berserah diri bang pada pencipta kita. Insya Allah gitu bang. Ya. Bukan saya ngajarin nih, sharing ya. Ini sharing bener. Karena saya ngerasain apa yang Bang Markus rasain. Dulu saya juga ngerasain gitu. Jangan sampai lepas ibadahnya. Ya. Insya Allah bisa lah, mudah. Ya. Nanti pasti ada peluangnya. Pelajarin, gimana amalan yang membuka rezeki yang tidak disangka-sangka dari pintu mana aja. Cobain. Udah hampir semuanya bang. Sampai bacaan-bacaan di TikTok lah segala macam. Coba ini kita sampai zikir juga. Iya jangan sekali baca udah. Oh belum ya. Gitu. Enggak. 10 kali baca. Oh belum ya. Bayangin aja bang Menuni. Saya tuh pernah zikir sampai 600 zikiran yang saya ayat yang saya baca. Gini bang. Bang Markus mau baca bacaan ribuan kali sekalipun. Kalau hati kita belum belum sepenuhnya berserah diri, belum sepenuhnya bersyukur, belum tentu bacaan itu membawa hasil, bang. Nah, itu mungkin kali ya. Sampai orang bilang, lu berat amat lu. Nah, Bang Markus juga jangan buru-buru berkecil hati kalau begini. Saya sudah baca zikir ini ribuan kali, ya. Tapi kok saya masih miskin aja, masih susah aja. Itu orang nggak pernah sholat kok kaya.
Bisa nggak begitu? Bisa. Banyak yang begitu. Narodi bisa. Jangan buru-buru ngiri yang begitu. Malah kita nggak boleh ngiri, ya. Apalagi orang itu nggak sholat, apalagi orang itu bukan Islam, kok dia kaya, kok saya sudah berusaha menjalankan perintah menjauhi larangan, kok masih begini-gini? Jangan buru-buru suudzon. Ya sih. Justru yang penting kita cuma bisa bersih, ikutin, bersyukur, udah, berserah. Kalau berserah berarti terserah dong. Betul. Kalau kita berserah diri kepada Allah SWT, berarti kan terserah Allah dong. Iya betul. Kalau kita nggak rela terserah Allah nih, nah itu yang bahaya kadang-kadang. Iya sampai sekarang juga kayak saya juga ikhlas aja deh. Jalanin aja deh. Gitu. Tapi ikhtiar. Iya ikhtiar tetap bang. Jangan diam aja di rumah, nonton video downloadan mulu gitu. Gak nyari kerja, jangan. Cari kerja tetap, ngelamar sini tetap segala macam sampai. Nah, silaturahmi juga penting bang. Iya. Ya, silaturahmi juga penting. Silaturahmi juga membawa banyak rezeki. Insya Allah. Kalau kitanya kelihatannya kita merasa udah bersih, udah bersyukur dan segala macam, tapi kurang silaturahmi juga. Karena bisa jadi rezeki itu datang lewat silaturahmi. Gitu. Allah Subhanahu Wa Taala kalau mau membantu seorang manusia, apa mungkin dia ngejatuhin duit sekarung dari langit gitu kan? Nggak mungkin. Pasti yang namanya rezeki itu rezeki harta benda ya, itu pasti didatangkan melalui orang-orang yang lain gitu. Ya. Makanya dalam Islam kan kita ada konsep hablum minallah, hablum minanas. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah itu yang harus kuat dulu nih. Ya. Jangan sampai ada cacat nih. Hablum minanas, kita juga jangan sampai ada cacat.